Halo, kembali lagi bersama saya Sahrul Setio Handoko di program Literasi Terkini STKIP PGRI Ponorogo. Di sini saya akan mereview buku Manusia Stoik, menjadi lebih produktif dan bahagia bersama manusia stoik. Buku ini ditulis oleh Dewi Indah Puspitasari yang bertebal 230 halaman. Secara umum, buku ini menarik untuk dibaca, terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama, yaitu prinsip premeditatio malorum. Apa itu premeditatio malorum? Premeditatio malorum adalah visualisasi negatif atau membayangkan terjadinya masalah buruk, musibah sebelum benar-benar terjadi. Dalam prinsip pertama ini, yang paling dasar disuguhkan kutipan-kutipan ilmiah yang berkaitan dengan tokoh filsuf terdahulu seperti Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca. Tokoh tersebut termasuk tokoh yang dapat dikatakan golongan filsafat Stoicism. Salah satu dari banyak kutipan yang penulis membuat menjadi lebih bahagia dan percaya diri adalah taep bemin, taok eb bemin. Artinya, kita harus bisa membedakan mana yang terserah kita dan mana yang bukan terserah kita. Yang kedua adalah dikotomi kendali, yakni ada dua hal di sini. Yang pertama adalah dikotomi internal. Dikotomi internal adalah hal yang bisa kita kendalikan. Dan yang kedua adalah dikotomi eksternal, yaitu hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh dari dikotomi internal adalah ucapan, pikiran, tindakan kita. Dan dikotomi eksternal ada di luar kendali kita adalah properti, reputasi, jabatan. Dengan kata lain, apa yang bukan tindakan kita sendiri. Marcus Aurelius pernah mengatakan, ketika orang lain menyakiti mereka, itu adalah masalah mereka, bukan masalah kita. Prinsip ketiga yaitu prinsip amor fati. Dalam bahasa Yunani berarti mencintai takdir. Pada prinsip inilah sangat simpel dan untuk dipahami kita sebagai pembaca. Epictetus mengatakan mencintai takdir bukanlah bersikap pasrah. Justru dengan menerima takdir sebagai bagian dari perjalanan kehidupan, orang bisa memperoleh kekuatan untuk bertahan. Yang keempat adalah prinsip memento mori. Prinsip ini lebih menekankan kesadaran kita yang mendalam akan fakta sosial biologis maupun religius. Fakta tersebut mampu memberikan kekuatan dan ketenangan untuk diri kita. Dalam buku Manusia Stoik, secara penggunaan kata yang digunakan oleh Dewi Indra Puspitasari sudah sesuai dengan sistem Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pemilihan kata yang digunakan pun tidak ada yang mengandung ambiguitas. Buku ini sangat disarankan bagi kalian yang sedang mengalami depresi, overthinking, cemas. Baca buku ini akan menambah ilmu pengetahuan stoikism Anda. Saya sendiri sebelum membaca buku ini mengklaim bahwa diri saya tidak produktif. Setelah membaca buku ini dan memahami buku ini, menjadi lebih produktif dalam mengerjakan hal-hal kecil dan semakin menghargai waktu. Sekian review buku dari saya. Jika Anda tertarik membaca buku ini, bisa dicari di toko buku terdekat. Salam literasi.